Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan lanjutan dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita membahas materi operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang mana untuk operasi perkalian dan pembagian pada pecahan ini bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, artinya kalau dia dalam bentuk pecahan campuran, maka harus diubah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, yang pertama untuk perkalian, kaidah perkalian pecahan ini harus pecahan biasa yang tentunya. Kemudian untuk perkalian ini kalian tidak perlu menyamakan penyebutnya, maka langsung saja kalian kalikan untuk membilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu A dikali C, AC, B dikali D, maka kita dapati BD. Untuk pembagian ini kalian juga tidak perlu menyamakan pembilang ataupun penyebutnya. Namun untuk perkalian ini kalian harus merubah tanda dari pembagi menjadi pengali. Nah, kemudian untuk sebelah kanan pecahannya, yaitu C dan D. C dan D ini kalian harus ubah posisinya untuk pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Kalau ibu beri warna seperti ini ya. Nih, untuk pembilangnya berubah menjadi penyebut. Kemudian untuk penyebutnya menjadi pembilang, dan tandanya tadi ingat berubah, tanda membagi menjadi pengali. Ya. Nah, baru kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Atau A dikali D, kemudian B dikali C, yaitu AD per BC gitu ya. Nah, kita masuk pada contoh. Untuk contoh yang pertama, di sini adalah bentuknya perkalian ya. Perkalian pecahan 5/6 dikali dengan 1/4. Langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 1/6 dikali 4. 5 dikali 1 kita dapati 5. 6 dikali 4 itu 24. Kalau ini bisa disederhanakan lagi, maka silakan kalian sederhanakan. Untuk 5/4 ini sudah paling sederhana ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, 5/6 dibagi 3 1/4. Nah, ingat tadi untuk perkalian dan pembagian, maka kalian harus mengubahnya dalam bentuk pecahan biasa ya. Untuk mengubah ke bentuk pecahan biasa seperti ini, 5 dikalikan dengan 6, kemudian setelah dapat hasilnya dijumlahkan lagi dengan pembilangnya, yaitu 5. Jadi 5 dikali 6 kemudian ditambah dengan 6. Nah, kita coba 5 dikali 6 adalah 30, ditambah 5, 35 per. Nah, untuk penyebutnya tetap 6 ya. Kemudian tandanya masih dibagi ya. Kemudian kita coba lagi yang satunya. Yang satunya ini 3 1/4, maka 3 dikalikan dengan 4 kemudian ditambah dengan 1. Kita coba 3 dikali 4 12, baru ditambah 1 kita dapati 13. Untuk penyebutnya adalah 4, tetap 4 ya. Nah, ingat tadi untuk pembagian, maka 35/6 ini tetap, dan untuk tanda baginya berubah menjadi kali. Kemudian untuk pembilang menjadi penyebut jadi pembilang, maka bentuknya seperti ini, 4/13.
Baru kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, kita lihat di sini ternyata bisa kita kecilkan sama-sama nih ya. Sama-sama bagi 2, maka kita dapat 2 dan 3 ya. Nah, baru kita kalikan 35 dikali 2 itu 70 per 3 dikali 13 itu 39. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi, ternyata sisanya adalah 131 per 39 gitu. Ya, untuk hasil akhirnya adalah pecahan campuran, yaitu 131 per 39. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hitunglah operasi hitung pecahan berikut ini. Nah, ini operasi penjumlahan. Ingat, untuk penjumlahan kalau bentuknya pecahan campuran, kalian bisa langsung menjumlahkannya tanpa mengubah ke bentuk pecahan biasa. 15 ditambah 7 ditambah 5 per 12 ditambah 3 per 4. Kita kasih kurung deh. 15 tambah 7 kita dapati 22 ya. 22 ditambah 5 per 12 ditambah 3 per 4. Nah, ini untuk penjumlahan dengan pecahan tidak sejenis, yaitu penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. 12 itu kita dapati 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 ya, sama dengan 12. Nah, berarti ini tetap 5 per 12 ditambah, ini harus 12. 4 dikali 3 sama dengan 12, maka ini dikali 3. Ini dikali 3, kita dapati 3 kali 3 9. Nah, 22 ditambah, karena sudah sama penyebutnya, maka 5 ditambah 9, langsung saja 5 tambah 9 itu 14 per 12. Nah, kalau bisa disederhanakan lagi, ini lebih baik disederhanakan, jadi kita sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2, kita dapati 7 per 12 ya. 7 per 12. Nah, jadi untuk hasil akhirnya adalah 22 7 per 12. Tuh. Oh, maaf ya, bukan 7 per 12, ini belum dibagikan. Eh, 14 bagi 2 7, kemudian 12 bagi 2 nya 6. Nah, jadinya karena 7 ini lebih besar daripada 6, dia sisa 1, jadinya 22 ditambah 1 per 6, 1 per 6, jadinya hasilnya adalah 23 1 per 6 gitu ya. Tadi ada kesalahan sedikit, tadi lupa membagi 12 dibagi 2. Oke, ini tadi hasilnya. Nah, selanjutnya yang B,
Untuk yang B ini pengurangan ya, pengurangan bilangan pecahan, namun pecahannya adalah pecahan campuran. Nah, langsung saja 13 dikurang 7 ditambah 4/5 dikurang 1/3. 13 dikurang 7 kita dapat 6 ditambah 4/5 dikurang 1/3. 4/5 dikurang 1/3 di sini untuk penyebutnya berbeda, maka harus kita cari KPK-nya 5 dan 3. 5 ini 5, untuk 3 adalah 3, jadi KPK-nya 5 dikali 3 sama dengan 15 ya. Kita tulis 6 ditambah 15 dikurang 15. Nah, 5 dikali 3 itu 15, maka ini harus dikali dengan 3. Dikali 3 kita dapat 12. Kemudian 3 dikali 5 adalah 15. Maka kita dapati di sini harus dikali dengan 5 juga. Sama dengan 5. Nah, penyebutnya sudah sama. Tambah 12 dikurang 5 itu adalah 7/15. Jadi hasil akhirnya adalah 6, 7/15. Kalau bisa dikecilkan, bisa dikecilkan langsung, tapi ini sudah mentok ya, 6, 7/15. Yang ketiga di sini kita punya pecahan campuran dengan operasi campuran ya. 3/4 dikali 2, 2/3 dibagi 5, 1/3. Nah, ingat untuk perkalian ataupun pembagian maka harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ingat, untuk mengubah ke bentuk pecahan biasa tadi 13 dikali 4 ditambah 3, maka kita dapati 55. 55/4, kemudian dikali dengan 2 dikali 3 ditambah 2 ya, 12/3, baru kita bagi 5 dikali 2 10 ditambah 1 11/2. Nah, sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Baru kita selesaikan. Di sini 55/4 dikali 12/3. Nah, ini pembagi kita ubah jadi perkalian. Kemudian kita tukar ya tadi 2/11. Nah, baru bisa selesaikan. Kalau ada yang bisa dikecilkan, silahkan dikecilkan. Di sini bisa kita coret sama-sama bagi 3 ya. Sama-sama bagi 4. Di sini 1, di sini 3. Nah, kemudian kita kalikan aja. Langsung kita kalikan. Oh ya, 3/3 ini jadi 1 ya. 3/3 jadi 1, jadi 55/1 dikali 1 dikali 2/11 gitu. Jadi tinggal 55 dikali 2, kita dapati 110/11. Nah, untuk 110/11
ini kita bisa kecilkan. 110 dibagi 11 kita dapat dikali 1, ini 11 ya, 10. Nah gitu. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, nah kita masuk pada operasi hitung campur bilangan pecahan. Nah, untuk operasi hitung campur pada pecahan memiliki konsep yang sama dengan operasi hitung campur pada bilangan bulat. Kita memiliki prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu jika terdapat kurung, selesaikan apa yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian perkalian dan pembagian itu sama kuat, penjumlahan dan pengurangan sama kuat, dan untuk perkalian atau pembagian lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, contoh soal, hitunglah operasi hitung pecahan berikut ini. Soalnya di sini adalah 4/9 dikali 5/8 ditambah 5/6 dikurang 2/3, kemudian dibagi 2/6 dikali 3/4 ditambah 1/4 ya. Nah, ingat prioritasnya tadi adalah dahulukan yang bertanda kurung ya. Dahulukan tanda kurungnya. Untuk yang bertanda kurung ternyata di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan ya. Nah, untuk penjumlahan ingat harus samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini berbeda, maka kita cari dulu KPK-nya untuk 8, 6, dan 3. Untuk 8 ini adalah 2/3 ya. Untuk 6 ini 2 kali 3. Untuk 3 tetap 3, KPK-nya adalah 2/3 dikali 3. 2/3 itu 8 dikali 3, 8 kali 24 ya. KPK-nya adalah 24. Nah, selanjutnya langsung saja nih kita yang satunya lagi, 4 dan 5. 4 dan 5 ini 2/2, untuk 5-nya 5. Jadi KPK-nya adalah 2/2 dikali 5. 2/2 4 ya, tadi dikali 5 20. Nah, jadi langsung saja kita tulis 4/9 dikali, ingat tadi KPK-nya dari 8, 6, dan 3 itu adalah 24 dan 24. Nah, 8 dikali 3 tadi 24, maka 5-nya harus dikali 3. Jadi dapat 15. Selanjutnya lagi 6 dikali 4, 24, maka 5 dikali 4 itu 20. Kemudian 3 dikali 8 itu adalah 24, maka 2 dikali 8, 16. Dibagi 2/5 dikali ingat tadi ini sudah kita dapat KPK-nya adalah 20. 20 dan 20 ya. 4 dikali 5 20, maka 3 dikali 5 15. 5 dikali 4 20, maka 1 dikali 4 adalah 4. Nah, di sini ada pembagian, maka kita ubah aja. 4/9 dikali 15. Kita selesaikan dulu saja ya ini yang di dalam kurung. 15 ditambah 20 itu adalah 35. 35 dikurang 16 kita dapat 19. 19/24. Nah, ingat tadi untuk yang ini kita ubah jadi perkalian 5/2 dikali, nah 15 ditambah 4 itu 19. 19/20. Nah, kalaunya ada yang bisa dikecilkan terlebih
dahulu. Oke, kita lihat di sini yang bisa dikecilkan. Oh, ini. Kita pakai warna yang lain. Sama-sama bagi 4. Kita dapati ini 1, ini 5. Kemudian ada yang bisa lagi dicoret. Oh ya, 5 dengan 5 ya. Ini coret lagi warna yang lain lagi. 5 dengan 5 ini tersisa 1 dan 1. Jadi 1 dikali 19 dikali 1 dikali 19 kita dapati 361 dibagi 9 dikali 24 dikali 2 dikali 1 kita dapati 432. Nah, jadi ini hasil dari penyelesaian hitung operasi pecahan berikut ini. Nah, selanjutnya, ada bentuk soalnya seperti ini. 6/7 dikali 2/3 dibagi 9/14 dibagi 1/3 dikali 4 3/4 dikurang 1 1/4. Nah, kita selesaikan, yang langsung saja kita selesaikan. Nah, kita ubah dulu ya pembaginya ini menjadi kali. Jadinya 6/7 dikali 2/3 dikali 14/9. Nah, kemudian penyebutnya tadi, karena dia dalam bentuk perkalian, maka ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 3 dikali 1, 3 ditambah 1, 4/3 dikali. Nah, ada yang bertanda kurung, maka kita prioritaskan dulu menyelesaikan dalam kurung. Nah, ingat kalau yang bentuk pecahan pada operasi penjumlahan ataupun pengurangan, namun dalam bentuk pecahan campuran bisa tidak usah diubah dalam bentuk pecahan biasa, langsung saja, yaitu 4 dikurang 1 ditambah 3/4 dikurang 1 dikurang 1/2 ya, sama dengan ini. Kita coba sederhanakan dulu untuk pembilangnya. Ini bisa sama-sama bagi 3, tersisa 2 tersisa 3 ya. Kemudian ini lagi dengan ini sama-sama bagi 7, sisa 1, ini sisa 2 ya. Nah, baru kita lanjutkan lagi. 2 dikali ini ya, kalau nya ditulis ulang warna merah tadi, 2/1 dikali 2/3 dikali 2/3 per 4/3 dikali. Nah, selesaikan dulu dalam kurung. 4 dikurang 1 adalah 3 ditambah 3/4 dikurang 1/2. Nah, kita harus cari PKPK-nya untuk 4 dan 2. Di sini 2/2 dan 2 untuk KPK-nya adalah 2/2 atau sama dengan 4. Maka kita samakan semuanya harus 4 ya. Nah, ini tetap ya tadi karena penyebutnya sudah 4. Nah, 2 ini kali 2 sama dengan 4, jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Sudah sama penyebutnya. Ini kita selesaikan. 2 kali 2 dikali 2 itu 8 per 1 dikali 3 dikali 3 itu 9 per 4/3 dikali ini 3 tadi. Nah, 3 dikurang 2 adalah 1/4. Jadi hasilnya ini 8/9/4.
4 per 3 dikali 31/4. Masih belum selesai. Kita lanjutkan di sebelah sini. 8 per 9 per, ingat ya tadi karena ini perkalian maka ubah ke bentuk pecahan biasa, jadinya 4 per 3 dikali 3 dikali 4 12 ditambah 1 13 per 4. Nah ini bisa kita coret 4 dengan 4, sama-sama bagi 4, sisa 1 ya, sama dengan 8. Maaf, kita ganti warna. Delapan per 9 per, nah 1 dikali 13 kemudian 3 dikali 1 itu 3. Nah untuk pembagian kalian harus ingat tadi berubah menjadi perkalian dan pembilang menjadi penyebut jadi pembilang ya. Nah kalau kita tuliskan jadinya seperti ini. 8 per 9 dikali, ingat pembilang menjadi penyebut jadi pembilang, 3 per 13 gitu. Nah langsung saja dikalikan. Kalau ada yang bisa dicoret atau dikecilkan atau sederhanakan, kita sederhanakan. 3 di sini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 3, sisa 1, sisa 3. Jadi itu kenapa tulisannya gini, sisa 3 ya. Nah hasil akhirnya paling akhir 8 dikali 1 yaitu 8 per, kita ganti warna aja deh. 8 dikali 1 tadi 8. Kok tetap 8 kali 1 tadi 8, kemudian 3 dikali 13 itu kita dapati 39 gitu. Jadi hasilnya adalah 8 per 39 ya. Oke, tadi semoga bisa dipahami ya. Nah, baru kita masuk pada soal yang belum terjawab tadi. Gina memiliki 1 gelas air dan setengah gelas air, yang mana totalnya adalah 2,5 gelas. Kemudian untuk Putri memiliki 1 gelas air dan 1/4 air, yang mana totalnya adalah 1/4. Nah, berapa total air Gina dan Putri? Maka kita jumlahkan 21/2 ditambah 1/4. Nah langsung saja 2 ditambah 1 ditambah lagi 1/2 ditambah 1/4. 2 ditambah 1 yaitu 3, ditambah 1/2 ditambah 1/4. Ini sama-samakan KPK-nya. 2 dan 4 itu adalah 4 ya KPK-nya, maka di sini 4 dan di sini 4. Karena ini sudah 4 penyebutnya, maka 1/4 tetap. Nah 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi 1 dikali 2 itu 2. Hasil akhirnya adalah 3 ditambah 3/4 atau 3/4 ya. Jadi